Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah filsafat. Khususnya kita membahas tentang sejarah pemikiran tasawuf di Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran tasawuf Nahdlatul Ulama. Kita melihat dulu bagaimana NU ini berdiri. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama tradisional. Secara umum, deklarasi NU merupakan bentuk reaksi atas gerakan Islam modern yang saat itu sedang meluas di Indonesia, dan di Indonesia sendiri merupakan imbas dari gerakan apa yang disebut dengan pemikiran Islam modern yang terjadi di seluruh dunia. Nah, para ulama tradisional melihat cukup banyaknya efek negatif akibat dari kemunculan pemikiran Islam modern, khususnya serangan terhadap fikih dan tasawuf. Nah, NU dalam sejarahnya itu didirikan tahun 1926. Tokoh pertama yang dipilih menjadi ketua atau rais akbar organisasi ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain sebagai ketua organisasi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ideolog NU. Beliau menulis 2 kitab berjudul Kitab Qanun Asasi, Undang-Undang Dasar, dan Kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intisari dari kedua kitab itu lalu dikompilasi dan dikenal sebagai Khittah NU. Jadi kalau selama ini kita sering mendengar NU yang seringkali diseru untuk kembali kepada khittahnya, yang dimaksud dengan khittah, kembali kepada khittah itu adalah kembali kepada apa yang pernah dibuatkan atau disusun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, khittah NU inilah yang hingga kini menjadi dasar rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lahir tahun 1871 di usia 21 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 1892. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi ke Mekah untuk menimba ilmu selama 7 tahun. Selama masa itu, ini kalau kita melihat sejarahnya cukup menarik ya, fakta bahwa masa-masa tahun 1892 sampai 1899, setahun sebelum pergantian milenial ya. Pergantian abad ya. Itu adalah masa-masa ketika Arab Saudi sedang tidak dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Jadi Wahabi di Arab Saudi itu sendiri, apa yang sekarang ini dikenal sebagai Jazirah Arab Saudi, itu adalah kawasan yang dulu penguasanya itu datang silih berganti, berbagai macam aliran ya. Sempat cukup lama dikuasai oleh Wahabi, tapi kemudian Wahabi sempat berkuasa, tapi kemudian sempat diusir. Dan kemudian terjadi perang lah, dan kemudian terusir mereka, melarikan diri, dan kemudian datang lagi, begitu seterusnya ya. Ada terjadi pergantian penguasa di apa yang sekarang ini disebut sebagai kawasan Arab Saudi, termasuk Makkah dan Madinah. Nah, jadi ketika Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari itu menimba ilmu ke Mekah, saat itu Jazirah Arab sedang dalam situasi steril dari Wahabi, karena orang-orang Wahabi saat itu sedang dalam masa pelarian ke Kuwait setelah diusir oleh penguasa Ottoman, dan Wahabi baru kembali lagi ke Jazirah Arab tahun 1902. Nah, corak pemikiran Hasyim Asy'ari yang tradisionalis sangat mungkin terkait dengan situasi sosial politik yang terjadi di Mekah saat dia menimba ilmu pengetahuan itu. Pembentukan NU itu diawali dengan ide untuk mengirim sebuah komite bernama Komite Hijaz ke Arab Saudi untuk menghadap Raja Ibnu Saud yang berkuasa di Arab Saudi. Nah, tahun 1926 ya, komite yang diprakarsai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah itulah yang selain mengirimkan delegasi ke Arab Saudi juga sepakat membentuk Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Komite Hijaz dikirim dalam rangka menyampaikan surat protes para ulama Nusantara terkait dengan 2 isu sangat penting di dunia Islam, yaitu upaya pemberlakuan cara fikih Wahabi sebagai cara resmi dan satu-satunya bagi pelaksanaan ibadah haji, dan yang kedua soal rencana penghancuran makam di Baqi dan juga di Ma'la, juga makam Nabi Muhammad SAW.
Upaya Komite Hijaz ini merupakan bagian dari protes kaum muslimin di seluruh dunia atas rencana kelompok Wahabi tersebut. Nah, implikasi penting dari gerakan pembaharuan dan pemurnian agama cara Wahabi adalah terbentuknya cara baru dalam melaksanakan ajaran Islam. Salah satunya terlihat dalam hal cara berfikih. Wahabi cenderung tidak bermazhab dalam artian mereka enggan mengikuti fatwa-fatwa dari para imam mazhab Sunni. Wahabi memperkenalkan metode baru, yaitu berdalil dengan cara atau jalan pintas yang mudah secara langsung, shortcut kepada dalil-dalil tekstual Al-Quran dan hadis. Salah satu implikasi pentingnya adalah soal pengharaman tasawuf yang disebut sebagai pemahaman yang melanggar akidah dan syariah Islam. NU juga memiliki kepentingan sangat besar untuk memberikan perlawanan teologi atas serangan Wahabi terhadap tradisi tasawuf yang selama ini sudah dipraktikkan secara tradisional oleh umat Islam di Indonesia. Wahabi itu juga yang sesuatu yang kemudian menjadi alasan sehingga orang-orang di para ulama tradisional Indonesia mendirikan NU itu adalah apa yang terjadi di Arab Saudi, dan memang sekarang sudah sampai sekarang pun itulah yang bisa kita saksikan ya. Wahabi menjadikan proyek penghancuran makam sebagai prioritas di saat berkuasa. Untuk itulah sejarah mencatat Wahabi melakukan penghancuran terhadap makam di Mekah dan Madinah sebanyak 2 kali. Pertama tahun 1803 sampai 1805, yaitu di masa Wahabi berkuasa untuk pertama kalinya atas Mekah dan Madinah. Jadi selama ini yang berkuasa adalah kelompok yang lain ya di sana, di Arab Saudi itu. Kemudian di saat mereka dikalahkan dan diusir tahun 1818, pemerintah Turki Ottoman dan Mesir membangun kembali makam tersebut. Nah, tapi kemudian tahun 1918, Saudi yang bersekutu dengan Inggris dalam Perang Dunia I berhasil mengalahkan Ottoman. Mereka kembali menguasai Mekah dan Madinah. Bulan Mei 1926, tepatnya pada tanggal 8 Syawal 1344 Hijriah, mereka menghancurkan Baqi dan Ma'la. Adapun makam Rasulullah beserta makam Abu Bakar dan Umar yang ada di sampingnya tidak sampai dihancurkan, namun ditutup rapat sehingga tidak terlihat. Nah, Nahdlatul Ulama menyebut dirinya sebagai organisasi yang merepresentasikan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sendiri sering menyingkatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan singkatan Aswaja. Ciri Aswaja adalah menghormati tradisionalitas dan berbagai cara beragama yang sudah diletakkan dengan susah payah oleh para ulama terdahulu. Ada 3 pilar penting prinsip NU. 1. Di dalam akidah atau kalam itu mengikuti pandangan Asy'ariyah. Yang kedua, dalam berfikih memprioritaskan Syafi'i, meskipun juga bisa saja mengambil fatwa 3 imam Sunni lainnya, Maliki, Hanafi, Hambali. Karena apa? Karena Imam Syafi'i ini sendiri ada perkataannya yang mengatakan bahwa pendapat apapun yang lebih baik daripada pendapatku silahkan untuk diambil. Ya, ini yang menyebabkan dalam beberapa hal orang-orang NU juga boleh mengamalkan apa yang menjadi pendapat dari 3 imam fikih dalam mazhab Sunni yang lainnya. Dan kemudian prinsip yang ketiga adalah dalam tasawuf mengikuti ajaran Imam Ghazali. Nah, sekarang kita lihat ajaran Imam Ghazali-nya seperti apa. Dalam pandangan NU, konsep tasawuf Al-Ghazali itu secara umum terbagi menjadi 2. Pertama adalah apa yang disebut dengan hablum minallah atau hubungan baik dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan baik dengan manusia. Jika seseorang sudah menempuh 2 jalan tersebut, ia sebenarnya sudah menjadi sufi tanpa harus mengenakan atribut kesufian seperti jubah, bertongkat, janggut lebat, dan lain sebagainya. Jadi yang penting hablum minallah dan hablum minannasnya sudah terjalin dengan baik, maka dengan sendirinya itu orang tersebut sudah menjadi seorang sufi atau sudah menempuh jalan tasawuf. Dalam ajaran tasawuf, Al-Ghazali dikenal 4 pokok bahasan, yaitu pertama adalah jalan yang ditempuh oleh seorang muslim, yang kedua adalah pengetahuan yang harus dicari, kemudian yang ketiga konsep tingkatan manusia, dan yang keempat adalah konsep kebahagiaan. Kita lihat satu persatu secara ringkas tentunya keempat pokok bahasan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali itu. Pertama terkait dengan jalan hidup. Dalam pandangan Al-Ghazali, jalan tasawuf yang harus ditempuh seorang muslim pesuluk ada 5 jenjang.
Yang pertama adalah makom atau fase tobat, yang kedua adalah fase sabar, yang ketiga fase kefakiran, yang keempat fase kezuhudan, dan terakhir yang kelima adalah fase tawakal. Kelima jenjang itu harus dilakoni dengan hidup menyendiri atau setidaknya diam sejenak, mengintrospeksi diri untuk membina hati agar tidak tergoda pada kenikmatan duniawiyah. Kemudian terkait dengan ma'rifat ilahiyah, mencapai ma'rifat adalah esensi dari taqarrub seorang hamba kepada Allah. Sarana untuk mencapai ma'rifat itu adalah hati yang suci, bukan dari perasaan atau rasionalitas. Nah, kita mungkin teman-teman penstudi filsafat sangat mengenal sekali bahwa Imam Ghazali memiliki pemahaman tersendiri terkait dengan jalan ma'rifat atau ma'rifat mengenal Tuhan itu dengan cara apa gitu. Intuisi dia tidak atau hati gitu, kata hati itu dia tidak begitu tidak memprioritaskannya, dan juga rasionalitas juga termasuk atau filsafat secara umum itu juga termasuk yang tidak dia percayai sebagai jalan menuju ma'rifat ilahi. Cahaya Tuhan, kata Al-Ghazali, hanya akan bisa terpercik ke dalam hati yang suci. Hanya saja hati hanya akan menjadi suci ketika seorang hamba juga berpegang teguh pada syariat agama. Ketika seseorang meninggalkan syariat, pada dasarnya ia sudah menempuh jalan yang keliru dalam rangka mengenal Tuhan itu. Kemudian juga Al-Ghazali memberikan pendapat terkait dengan tingkatan manusia. Al-Ghazali membagi seorang hamba yang melaksanakan perintah agama ke dalam 3 tingkatan. Jadi termasuk pokok bahasan yang juga sangat sering dikenal sekali ya di para penstudi pemikiran Al-Ghazali. Atau seringkali juga kita menemukannya secara itu menjadi artikel-artikel atau bahan dakwah yang sering disampaikan oleh para pendakwah, para dai, para mubaligh ketika mereka berceramah itu terkait dengan 3 tingkatan manusia ketika melaksanakan perintah agama. Yang pertama adalah tingkatan orang awam, yang kemudian ada tingkatan khusus atau khawas, dan kemudian tingkatan yang istimewa atau khawasul khawas. Orang awam hanya menjalankan hal-hal yang lahiriah saja. Misalnya kalau di sini ada gambar orang bersujud, sama-sama sujud beberapa orang, tapi mungkin tingkatan sujudnya itu berbeda-beda. Orang yang awam itu konsentrasi bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan syarat rukun sujud sehingga sholatnya menjadi sah misalnya. Bagaimana misalnya yang anggota tubuhnya ada berapa yang harus menempel ke bumi gitu kan, dan lain sebagainya ya. Itu orang awam. Sementara orang khusus itu akan memperluas spirit apa yang ia lakukan pada hal-hal lain di luar pekerjaan itu. Jadi ketika misalnya sujud itu apa maksudnya dengan sujud? Ketika sujud itu memiliki makna merendahkan diri, maka ketika sujud itu harus dibarengi dengan sikap merendah. Jadi kalau sujud tapi tetap memiliki sifat-sifat sombong misalnya, maka itu pada dasarnya dia tidak sedang bersujud. Dia bagi orang yang khusus ini sujudnya hanya sujud lahiriah, sementara batinnya itu tidak sujud. Dan lain sebagainya. Ada banyak sih. Kalau misalnya kalau puasa gitu, yang disebut dengan puasa itu, kalau orang awam puasa artinya apa? Ya menahan diri dari tidak makan, tidak minum dari pagi, dari subuh sampai ke maghrib. Nah, kalau orang yang khusus dia akan mengatakan bahwa ibadah puasa itu yang benar adalah menahan diri dari segala hal gitu, yang walaupun halal akan tetapi demi untuk tujuan-tujuan tertentu kita memang harus terbiasa untuk menahan diri gitu, dari beberapa hal yang tertentu gitu. Dalam banyak hal kita harus menahan amarah kita, menahan cara bicara kita gitu ya, menahan pandangan kita dan lain sebagainya. Nah, sementara yang terakhir adalah orang yang sebutkan khawasul khawas atau orang istimewa. Itu akan menghubungkan segala perintah agama itu dengan aspek-aspek makrifat Tuhan gitu. Itu dihubungkan dengan kekuasaan Allah, dihubungkan dengan tauhidnya Allah, dihubungkan dengan pokoknya segala, karena ini adalah perintah Allah, maka apapun juga yang dilakukan itu pada dasarnya saat itu dia sedang berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu ibadah-ibadah harus sampai
langsung kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, kembali kepada bagaimana dia makrifat dia kepada Tuhan, kepada Allah itu semakin tebal. Dan kemudian konsep yang terakhir adalah terkait dengan kebahagiaan. Bagi Al-Ghazali, kebahagiaan hidup manusia terletak pada kondisi hati yang dipenuhi dengan makrifat dan keimanan kepada Allah dengan segala sifat-sifat baiknya, dan segala perbuatannya mampu mengimplementasikan apa yang menjadi keyakinan hatinya tersebut. Makrifat hati yang benar juga dipastikan akan membuka jalan bagi tercurahkannya segala macam nikmat dan karunia Allah kepada manusia. Nah, kemudian ada pembahasan yang terakhir terkait dengan tasawuf di NU itu terkait dengan dinamika pemikiran. Sebagai sebuah komunitas ilmiah, di dalam NU juga pasti terjadi dinamika pemikiran keagamaan. Jadi kalau dikatakan tasawuf di NU seperti apa, ya kita akan mengatakan bahwa kapan itu Anda menanyakan tentang tasawuf, tapi di sebuah komunitas yang di sananya ada dinamika. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa NU sepanjang masa punya pemikiran tasawuf seperti ini, misalnya tidak seperti itu. Ada dinamika yang terjadi. Termasuk sekarang baru-baru ini ya, bukan baru ini ya, beberapa dekade terakhir ini, itu khususnya ketika Kiai Haji Aqil Siraj menyampaikan pendapat bahwa istilah tasawuf itu harus dibedakan dengan akhlak. Menurutnya, akhlak itu suluk dan perilaku, sedangkan tasawuf itu adalah filsafat. Jadi belum tentu orang yang berperilaku baik itu adalah seorang yang sufi. Said Aqil Siraj berpendapat bahwa tasawuf adalah revolusi spiritual, yaitu ketika seseorang sudah sampai kepada pemahaman bahwa semua yang ada di alam semesta ini, yang baik ataupun yang jelek, adalah maujudat yang merupakan manifestasi dari Allah sebagai wujud mutlak. Jadi Said Aqil Siraj membedakan antara wujud dengan maujudat. Yang alam ini, makhluk ini adalah maujudat, sebenarnya bukan wujud. Yang wujud itu yang sejati hanyalah Allah. Ketika seorang manusia sudah sampai kepada maqam tajalli, segala hal yang ia cerap dengan pancerannya, yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia rasakan, itu akan ia lihat sebagai Allah. Yang terlihat adalah Allah, sedangkan makhluk adalah imajinasi atau khayalan. Nah, itulah pembahasan mengenai pemikiran tasawuf di Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.